Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali dalam ibadah kita bersama antar rumah, antar keluarga. Pada saat pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan berkenaan dengan keadaan kita masing-masing, yang saya percaya bahwa kita tetap berada di dalam pemeliharaan dan pengawalan daripada Tuhan, sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian pada pagi hari ini bisa meluangkan waktu untuk dapat bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di minggu pertama bulan Juni. Memang sesuai dengan apa yang dapat kita lihat, di sana sini sudah mulai ada gerak daripada khususnya umat yang beribadah sesuai dengan kepercayaannya. Namun saya secara pribadi mengambil kebijakan untuk supaya kita lebih bersabar sebentar, ya. Sebab dengan keadaan yang tergesa-gesa, maka ada kemungkinan hal-hal yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tema pada pagi hari ini yang saya persiapkan adalah mengenai iman kita, mengenai pengharapan kita dan kasih kita itu kepada Tuhan, yang saya rangkum mencakup fokus kepada tujuan. Itu yang menjadi tema renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ayat yang saya ambil sebagai dasar renungan pada pagi hari ini adalah Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Yang saya bacakan demikian: karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi kita orang-orang yang percaya ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan, mempunyai satu harapan yang pasti, bukan harapan mudah-mudahan. Ada istilah yang mengatakan banyak jalan menuju Roma. Bagi saudara dan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dasar iman yang kita percayai, terutama untuk keselamatan kita, adalah melalui Yesus Kristus. Itu adalah merupakan janji yang konkret, janji yang tidak hanya dirupakan dalam angan-angan, tetapi itu menjadi satu kenyataan.
Karena Allah sudah sedemikian mengerjakan bagi kita, terutama untuk penebusan, untuk karya keselamatan, itu sudah dijalankan, sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus sekali sempurna dan untuk selama-lamanya. Bagi orang yang percaya atau pilihan Allah, bagi kita semua tentunya hanya ada sebuah keputusan, bukan suatu pilihan. Ya. Bahkan yang saya dapat lihat, saya dengar, orang mengatakan agama sami kemawon. Jadi agama itu sama saja. Tujuannya adalah mengajarkan jalan, tetapi di sana ada kandungan kalimat mengatakan mudah-mudahan dapat sampai ke sana. Ya, jadi seperti yang saya ungkapkan tadi, ya, pokok kalimat yang pertama, ada istilah yang mengatakan banyak jalan menuju Roma. Tetapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, itu sebabnya saudara dan saya mengharapkannya dengan penuh kepastian. Karena Allah yang menjanjikan itu adalah Allah yang setia. Jadi ini bukan janji daripada manusia, atau katakanlah itu para rasul atau para murid daripada Tuhan Yesus sesuai dengan anggapan yang mereka miliki. Bukan seperti itu. Dasar pengharapan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan adalah janji menurut kebenaran firman Tuhan. Jadi Allah yang menurut kesaksian daripada roh, orang-orang yang diurapi oleh Roh Kudus menuliskan kalimat-kalimat yang mengandung kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sejati, ditulis di dalam Alkitab. Itu firman Tuhan mengatakan menjadi sarana didikan, menjadi pelajaran, menjadi satu hikmat daripada Allah yang dinyatakan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya dan menaruh harap kepadanya. Bagi orang percaya atau pilihan Allah hanya ada sebuah keputusan, bukan suatu pilihan. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Kemudian Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24. Yang mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kemudian di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24, barang siapa hendak mengikut aku, maka ia harus menyangkali dirinya. Kemudian yang kedua, memikul salib dan mengikut aku. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi kalau persyaratan ini sudah bisa dipenuhi di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, yang pertama kita mengakui bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan, satu-satunya pengantara yang ditetapkan oleh Allah Bapa supaya saudara dan saya bisa melaluinya. Kemudian hal penyangkalan diri, barang siapa hendak mengikut aku, ia harus menyangkal diri. Diri pribadi manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, ada kecenderungan untuk tidak mentaati Tuhan.
untuk memilih apa yang kira-kira itu cocok bagi pendiriannya, cocok bagi kemauannya. Cuma sayangnya pendirian dan kemauan ini bersumber daripada keinginan daging. Kita ingat ketika Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa, hal yang dipandang adalah ketika melihat buah pengetahuan mengenai baik dan jahat, itu kelihatannya menarik hati. Dan tanpa berpikir panjang, Adam dan Hawa mengambil keputusan yang salah. Dan itu berimbas kepada keturunan-keturunannya sampai pada hari ini. Terutama bagi mereka yang hatinya belum diterangi dengan kebenaran firman Tuhan, kebenaran yang membebaskan, kebenaran yang memberikan jalan yang pasti, mereka belum mengetahui. Bersyukur bagi saudara dan saya setelah menerima terang daripada firman Tuhan, akal pikiran kita dibukakan untuk melihat kebenaran yang sejati yang membawa kepada saudara dan saya kepada keselamatan yang kekal. Poin berikutnya adalah sebuah perlombaan yang diwajibkan. Ketika saudara dan saya belum menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat secara pribadi, kita bebas untuk memilih ya, ke kanan atau ke kiri ya. Tetapi setelah kita ini menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, ada konsekuensi, ada tanggung jawab yang saudara dan saya harus ikuti, harus jalani, yaitu ikut dia. Ikut dia. Walaupun harus mengesampingkan kehendak keinginan ego manusia, kemudian setelah menyangkal diri, memikul salib. Salib yang dimaksud di sini adalah bukan salibnya Tuhan. Tuhan Yesus sendiri ketika datang ke dalam dunia, memang tujuannya adalah untuk mati di atas kayu salib. Tapi setelah saudara dan saya percaya dan ambil bagian untuk percaya kepada dia, masing-masing saudara dan saya diberikan untuk taat. Secara populer di dalam Alkitab, saudara dan saya memikul salib. Ya. Memikul salib itu artinya apa? Mematikan keinginan daripada ego manusia, pribadi yang penuh dengan hawa nafsu. Kemudian kita meletakkan segala keinginan ego manusia yang bersumber dari dosa itu di bawah salib Tuhan. Kemudian di dalam penyangkalan diri ini, saudara dan saya mengikuti kebenaran tanpa syarat. Mengikuti kebenaran dengan sepenuh hati. Itulah yang dimaksudkan memikul salib. Kalau orang menderita karena berbuat dosa, karena mencuri, karena berdusta, karena menipu, itu sudah merupakan hal yang lumrah. Tetapi kalau saudara mengikuti kebenaran, tetapi harus mengalami penderitaan, maka itulah yang dinamakan memikul salib. Ya. Memikul salib ini adalah berbicara mengenai ketaatan, mengenai kerendahan hati, berbicara mengenai pengucapan syukur bahwa segala dosa, kesalahan yang kita dapat warisi dari nenek moyang, juga dosa yang kita perbuat sendiri, itu sudah ditanggung oleh Tuhan di atas kayu salib.
Segala kesalahan kita sudah ditebus. Hutang dosa kita sudah dibayar oleh Tuhan Yesus Kristus ketika dia naik ke atas kayu salib, kemudian mati di sana. Ya. Puji Tuhan, dengan perkara ini Bapak, Ibu, Saudara, dan saya selama hidup setelah kita percaya kepada Tuhan, tidak ada perasaan, tidak ada angan-angan atau bayangan yang menghantui mengenai bagaimana hutang yang belum dibayar, dosa yang belum mendapat pengampunan, kemudian kematian yang kekal itu sedang menanti saudara dan saya. Bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan anugerah-Nya yang diberikan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya. Apa yang tidak dapat kita lakukan, semua sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kemudian berbicara mengenai sebuah perlombaan yang diwajibkan, menurut 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27, di sana dikatakan bahwa orang yang masuk kepada pertandingan itu tidak memikirkan keadaan dirinya sendiri, tetapi dia fokus kepada tujuan, menggunakan dengan segenap kekuatan yang ada. Dan kalau saya berbicara mengenai kekuatan di sini, kita tidak punya kekuatan, kita tidak punya kemampuan, kecuali saudara dan saya bersandar kepada salib. Karena menurut dunia salib itu adalah kutub. Salib itu adalah merupakan kondisi atau keadaan yang memalukan. Ya, orang yang mati di atas kayu salib itu adalah menanggung kehinaan. Tuhan Yesus disejajarkan dengan para penjahat yang disalibkan pada waktu dia naik ke atas Golgota. Di atas kayu salib itu di sebelah kanan dan kirinya ada penjahat-penjahat yang turut disalibkan. Berbeda dengan nasib akibat hukuman yang ditanggung oleh mereka, Tuhan Yesus disalibkan di sana bukan untuk menanggung dosanya sendiri, bukan untuk menanggung kesalahannya sendiri, tapi adalah sudah ditentukan oleh Allah, dia sebagai penebus yang tidak berasal dari keturunan Adam, karena dia datang daripada Allah sendiri. Dan korban-korban yang sedemikian yang selama ini dapat kita pelajari adalah korban yang layak, korban yang punya kapasitas untuk membayar, menebus daripada kesalahan kita sebagai orang-orang yang berdosa. Selanjutnya, beberapa poin yang saya dapat catat mengenai orang yang berada di dalam perlombaan. Yang pertama yaitu berlari dengan cepat. Ya. Tidak memusingkan keadaan dirinya sendiri, tapi fokus ke depan, mengarahkan tujuan. Saya harus menang. Itulah orang yang berada di dalam perlombaan. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31, Filipi pasal yang ketiga ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Yang kedua, menguasai diri. Ya. Menguasai diri itu penting. Orang yang berada di dalam arena perlombaan, apalagi kalau itu lomba yang sifatnya membutuhkan kekuatan, membutuhkan tujuan, arah yang jelas, arah yang lurus,
tidak memalingkan diri ke kanan atau ke kiri. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kemudian yang ketiga, mengarahkan pandangan kepada satu tujuan. Mengarahkan pandangan kepada satu tujuan. Ini penting bagi saudara dan saya yang berada di dalam arena. Fokusnya adalah Kristus. Ya, tadi sudah kita baca Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi pada waktu kita aktif berada di dalam perlombaan ini, arahan mata kita itu bukan kepada yang lain. Karena Yesuslah yang memberikan kepada saudara dan saya kunci untuk mendapat kemenangan. Hanya memandang kepada Yesus, maka saudara dan saya akan dibuat berhasil dan mengalami kemenangan oleh karena kuasanya yang bekerja di dalam kehidupan kita. Menjadi serupa dengan Kristus adalah target dari yang ditentukan oleh Allah Bapa. Targetnya memang saudara dan saya harus menang. Tetapi kemenangan yang bagaimana yang saudara dan saya dapat capai, yaitu memandang kepada Yesus. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-30. Silakan saudara bisa sediakan waktu untuk membaca di sana. Kemudian tidak ada jalan lain menuju kemuliaan selain daripada jalan salib. Yang di bahasa Latin disebut Via Dolorosa. Ya. Jalan salib itu adalah satu-satunya jalur, satu-satunya jalan supaya saudara dan saya mendapat kemenangan. Saya bacakan di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12 sebagai ayat-ayat yang terakhir. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-12 yang mengatakan demikian. Ingatlah ini Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia setia, karena Dia tidak dapat menyangkali dirinya. Sampai ayat 13. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini, dengan harapan supaya saudara dan saya melewati situasi dan kondisi apapun, jaga iman kita, jaga pengharapan kita, supaya tetap fokus dan terarah kepada Yesus yang memimpin saudara dan saya untuk mendapat keselamatan yang kekal. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami surgawi, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, di tengah-tengah situasi yang pada
hari-hari ini belum dapat mencapai apa yang kami harapkan, khususnya virus pandemi yang segera kami harapkan bisa segera berakhir, walaupun ada tanda-tanda dari pemerintah yang berwajib untuk memberikan kelonggaran khususnya bagi umat Tuhan untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan agar situasi dan kondisi ini cepat segera berakhir dan digantikan dengan keadaan seperti yang kami alami sebelum virus ini terjadi. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu, keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi. Biarlah kasih setia daripada Tuhan yang memberikan kepada kami kekuatan, yang memberikan kepada kami untuk bangkit. Kami berjalan di dalam terang kebenaran firman-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, agar umat-Mu dipeliharakan di dalam kasih setia yang daripada-Mu. Kami berdoa untuk para pejabat pemerintahan, khususnya yang menangani kondisi yang sedang kami alami saat ini. Kami segera menginginkan, merindukan pemulihannya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini di mana kami dapat menikmati anugerah-Mu. Sepanjang yang kami dapat harapkan, kami tetap bersandar kepada kuat kuasa-Mu. Sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia untuk memegang janjinya, dan itu diberikan kepada saudara dan saya sebagai pewaris perjanjian. Allah yang berjanji adalah Allah yang setia, maka Dia juga menggenapinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.